Halo teman-teman, selamat datang kembali di video saya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Sirait dengan NIM 41911111064. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Negeri Medan dengan jurusan Matematika dan Program Studi Pendidikan Matematika Bilingual 2019. Video ini saya buat untuk tugas dalam mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis IT dengan dosen pengampu Bapak Khairuddin SSI MPD. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang bab 2, yaitu penelitian pengembangan. Dalam materi penelitian pengembangan ini, terdapat beberapa subbab yang akan kita bahas dalam video ini, yaitu subbab yang pertama adalah pendahuluan, subbab yang kedua adalah penelitian pengembangan, ketiga proses pengembangan, keempat model-model pengembangan, yang kelima model Thiagarajan atau 4D models, yang keenam model ADDIE, dan yang terakhir adalah kualitas bahan ajar. Langsung saja kita akan membahas materi subbab yang pertama, yaitu bagian pendahuluan. Salah satu faktor penyebab kurangnya kualitas proses belajar adalah perangkat pembelajaran berupa media, buku, modul, LKPD, atau RPP yang tidak relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, penerapan model, pendekatan pembelajaran atau strategi pembelajaran yang masih monoton dan belum tepat untuk mencapai tujuan instruksional pembelajaran, sehingga diperlukan suatu usaha untuk mengembangkan dan memperbarui perangkat tersebut dengan inovasi-inovasi terbaru dan menerapkan teknologi kekinian. Menurut Abidin tahun 2014, beberapa alasan betapa pentingnya melakukan pengembangan bahan ajar adalah sebagai berikut. 1. Diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Kedua, tidak lagi tergantung pada buku teks yang terkadang menyajikan satu sudut pandang kebenaran. Yang ketiga, memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan beberapa referensi. Yang keempat, menambah khazanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Yang kelima, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta didik karena mereka akan lebih merasa percaya kepada gurunya. Dan yang terakhir, menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku lalu diterbitkan. Adapun faktor-faktor penyebab kurangnya kualitas proses belajar adalah pada kenyataannya ditemukan beberapa perangkat yang digunakan masih belum mengalami perubahan, di mana perangkat belum mengadopsi unsur-unsur teknologi komputer. Padahal pada saat ini kemajuan teknologi sudah sangat berkembang dalam menyelesaikan permasalahan dalam proses belajar. Masalah yang kedua yaitu perangkat pembelajaran yang tersedia hanya dirancang sebagai sumber informasi. Buku, modul, dan bahan ajar disusun terdiri dari teori-teori, lalu disertai contoh-contoh. Banyak perangkat pembelajaran yang hanya berisikan konsep-konsep atau teori, misalnya teorema dan rumus-rumus yang langsung disuguhkan kepada siswa tanpa proses penemuan ilmiah yang mengakibatkan konsep tersebut tidak begitu bermakna bagi mereka. Research and Development atau R&D. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk baru atau memperbaiki produk yang sudah ada, baik berupa buku, lembar aktivitas siswa, media pembelajaran, modul, dan bahan ajar lainnya. Selain itu, jenis penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan model pembelajaran, strategi peningkatan mutu guru, alat laboratorium, program komputer yaitu simulasi, pengolahan data, animasi,
lalu evaluasi, kurikulum, dan sebagainya. Menurut Borch and Gale tahun 2003, penelitian pengembangan merupakan sebuah hasil karya berbasis pengembangan untuk menemukan dan merancang produk serta prosedur baru secara sistematis dengan pengujian lapangan, evaluasi, menyaring data hingga mencapai kriteria spesifik dari efektivitas, kualitas, dan terstandar. Prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan bahan ajar, yaitu pertama prinsip relevansi, yang kedua prinsip konsistensi, dan yang terakhir adalah prinsip kecukupan. Selanjutnya subbab yang ketiga yaitu proses pengembangan. Penelitian dan pengembangan idealnya bermula dari kebutuhan terhadap suatu produk, sementara produk yang dibutuhkan belum tersedia atau sudah tersedia tapi belum optimal jika digunakan memecahkan masalah yang dihadapi. Setelah mengidentifikasi kebutuhan, selanjutnya menentukan karakteristik atau spesifikasi dari produk yang akan dikembangkan. Berdasarkan karakteristik atau spesifikasi ini, dihasilkan produk awal yang akan diuji coba. Proses uji coba dilakukan dengan cara mencobakan produk di lapangan dengan sampel yang terbatas, kemudian dilanjut pada sampel yang lebih luas. Selama uji coba, data-data dikumpul, lalu dievaluasi. Proses uji coba dan evaluasi dilakukan secara siklus dan berulang hingga menghasilkan produk berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Lanjut, subbab yang keempat yaitu model-model pengembangan. Beberapa model penelitian dan pengembangan yang dapat digunakan untuk mengembangkan suatu media, model atau bahan ajar yaitu yang pertama model ADDIE, lalu model Thiagarajan atau 4D, lalu model ASSURE atau model Azure, terus model Hanafin and Peck, lalu model PPSI, dan terakhir model Dick and Carey. Lanjut, model Thiagarajan atau 4D models. Salah satu model pengembangan yang selalu digunakan adalah model Thiagarajan atau dikenal dengan 4D models atau model 4D. Dalam bukunya Instructional Development for Training Teachers of Exceptional Children, Thiagarajan dan kawan-kawan menguraikan bahwa ada 4 tahap yang harus dilakukan dalam pengembangan perangkat model 4D. Nah, pelaksanaan tahapan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Dalam setiap tahap dilakukan beberapa fase. Nah, 4 tahap yang dimaksud Thiagarajan dan kawan-kawan itu adalah pertama define, kedua design, ketiga develop, dan yang terakhir disseminate. 6. Model ADDIE. Model ADDIE atau Analysis, Design, Development, Improvement, Evaluate pada awalnya dikenalkan oleh Reiser dan Molenda pada tahun 1990. Model pengembangan terdiri dari 5 tahap, yaitu proses menganalisis, mendesain, mengembangkan, mengimplementasikan, dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Berikut ini penjelasan tahap-tahap pengembangan ADDIE atau Analysis, Design, Development, Implement, dan Evaluate. Yang pertama, tahap analisis. Pada tahap analisis, yaitu mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi knowledge
dan keterampilan, dan menganalisis lingkungan belajar. Tahap kedua yaitu tahap desain. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran, merancang rencana pembelajaran, memilih media, merancang perangkat yang diperlukan, dan mengembangkan alat evaluasi untuk mengukur kompetensi tertentu. Tahap development yang pertama, mempersiapkan bahan ajar. Kedua, merencanakan rangkaian proses belajar. Yang ketiga, merencanakan sistem penyampaian, memilih dan memilah bahan ajar yang sudah ada, mengembangkan rencana pembelajaran, dan yang keenam, yaitu yang terakhir, memvalidasi rancangan pembelajaran. Sekarang kita masuk ke subbab yang terakhir, yaitu kualitas bahan ajar. Menurut Rochman tahun 2012, untuk menentukan kualitas hasil pengembangan model dan perangkat pembelajaran, umumnya diperlukan 3 kriteria, yaitu kevaliditan, kepraktisan, dan keefektifan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Acker tahun 1999 yang intinya dalam penelitian pengembangan, model pembelajaran perlu kriteria kualitas yaitu kevaliditan atau validity, kepraktisan atau practically, dan keefektifan atau effectiveness. Indikator untuk menentukan kualitas perangkat pembelajaran. Yaitu yang pertama, validitas. Aspek validitas dapat dilihat dari 1. Apakah kurikulum atau perangkat pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pada keadaan terbaru dari teknologi, seni, atau ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, apakah berbagai komponen dari perangkat pembelajaran terkait secara konsisten yang satu sama lain. Lalu, indikator yang digunakan untuk menyatakan kevaliditan perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah validitas isi dan validitas konstruk. Validitas isi menunjukkan bahwa perangkat yang dikembangkan didasarkan pada kurikulum atau pada rasional teoritik yang kuat. Validitas konstruk menunjukkan konsistensi internal antar komponen-komponen perangkat. Yang kedua, kepraktisan. Pada penelitian ini, perangkat pembelajaran dikatakan praktis apabila dapat digunakan dengan mudah. Kepraktisan yang dikembangkan dalam penelitian digunakan Yang kedua, kepraktisan. Pada penelitian ini, perangkat pembelajaran dikatakan praktis apabila dapat digunakan dengan mudah. Kepraktisan yang dikembangkan dalam penelitian ini diukur dari 2 indikator, yaitu penilaian ahli dan respon siswa. Selain itu, kepraktisan menunjukkan sejauh mana penggunaan guru dan siswa dan ahli menyadari bahwa perangkat dapat digunakan dan disukai setelah proses intervensi terhadap perangkat yang dikembangkan. Perangkat yang dikembangkan dikatakan praktis apabila memenuhi indikator yang ditetapkan sebagai berikut. 1. Penilaian ahli atau pakar terhadap perangkat yang dikembangkan tersebut dinyatakan dapat digunakan dengan sedikit revisi atau tanpa revisi. Yang kedua, respon siswa, yaitu untuk kepraktisan terhadap perangkat pembelajaran adalah minimal berada pada kategori baik. Yang ketiga, fakta menunjukkan bahwa perangkat yang dikembangkan dapat diterapkan dengan baik setelah melalui proses uji coba orang per orangan atau one-to-one, uji coba kelompok kecil atau small group, dan uji coba situasi nyata atau field test. Yang terakhir yaitu keefektifan. Reigelut dalam Rochman 2012 berpendapat bahwa aspek yang paling penting dalam keefektifan adalah untuk mengetahui tingkat atau derajat penerapan teori atau model dalam suatu situasi tertentu.
Tingkat keefektifan ini menurut biasanya dinyatakan dengan suatu skala numerik yang didasarkan pada kriteria tertentu. Perangkat yang dikembangkan dikatakan efektif bila memenuhi indikator yang ditetapkan, yaitu ketuntasan belajar siswa secara klasikal. Yang kedua, aktivitas aktif siswa berada pada kategori ideal yang ditetapkan. Yang ketiga, respon siswa. Misalnya, setidaknya 80% siswa memberikan respon positif terhadap perangkat pembelajaran. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di share video ini. Dan sampai ketemu pada video berikutnya. Dadah!